Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kali ini sehingga kami dapat mempresentasikan konsep acara kami kepada Lembaga Sosial Titik Terang. Perkenalkan, kami dari Biro Iklan Lingkar Cahaya Kelompok 8. Saya Nurul Diviar Dilasari. Baik, nama saya Bagus Oktavio Nugroho. Nama saya Alifian Egar Fajri. Saya dan Akil Azmi. Nama saya Aldo Rubiantoro Alidris. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan media sosial patut diapresiasi dengan menyajikan hal-hal positif. Namun di balik itu semua terdapat konten negatifnya. Dan banyak sekali konten-kontennya yang menurut saya itu negatif. Menurut hasil studi Microsoft tentang digitalisasi civility, indeks warganet Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara. Berikut contoh kritikan kasar di media sosial yang dilakukan oleh para oknum atau yang biasa disebut netizen yang tidak mempertanggungjawabkan perkataannya di media sosial. Pengamat sosial media Yohanes Widodo menyebut pola bersosial media netizen Indonesia itu representasinya dari sikap di dunia nyata. Pengamat budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menurut beliau, media sosial digunakan sebagian masyarakat untuk menunjukkan sikap dan pendapatnya yang ingin disembunyikan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Titik Terang akan melakukan suatu kegiatan kampanye sosial kepada masyarakat yang bertemakan keramahan di media sosial. Lingkar Cahaya sebagai biro kreatif akan mengajukan sebuah konsep acara untuk anak muda yang edukatif dan menyenangkan. Tujuan acara kampanye pertama, untuk memiliki rasa empati dan kasih sayang dalam berinteraksi. Kedua, berpikir sebelum menanggapi pesan dan tidak mengirim pesan yang dapat menyakiti orang lain. Ketiga, menghormati perbedaan, tidak saling serang di media sosial. Keempat, sebagai penyalur aspirasi pemuda. Dan kelima, menjalani komunikasi yang baik antar sesama. Target peserta kampanye sebagai berikut. Geografis di perkotaan, demografis pertama, usia dari 13 tahun sampai 17 tahun. Kedua, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Ketiga, ses B. Dan keempat, pekerjaannya SMP dan SMA. Psikografisnya ambisius dan up to date. Konsep acara, tema acara keramahan di media sosial. Konsep acara yakni perubahan generasi emas. Maksud dari konsep ini yaitu para pemuda harus berada di posisi sebagai agen perubahan menjadi lebih baik, yang diwakilkan dengan gambaran kata emas, yakni berkilau. Generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih penjelasan konsep acara akan saya lanjutkan. Acara kampanye sosial ini akan diadakan seminar secara offline dan disiarkan online ke beberapa platform media sosial. Nah, dalam masa pandemi ini, secara offline dihadiri peserta terbatas dan kegiatan lainnya itu diadakan edukasi melalui poster yang disebarkan di media sosial, tempat umum, dan mading sekolah. Nah, karena adanya keterbatasan di kala pandemi, maka pada acara offline akan diundang itu 30 perwakilan ketua OSIS dari sekolah SMP, SMA di wilayah Jabodetabek. Nah, jadi konsepnya itu satu orang untuk satu sekolah sehingga akan ada 30 tamu undangan. Nah, berikut adalah daftar sekolah SMP, SMA, maupun SMK yang diundang dan tersebar di Jabodetabek dengan perwakilan satu orang di tiap sekolah. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam konsep acara, seminar akan dipandu oleh seorang moderator dan 3 orang narasumber. Materi yang akan dibahas ringan dan mudah dimengerti oleh target, yakni anak muda generasi emas, tentang bagaimana bertutur kata yang baik di sosial media, dan akan ada sesi tanya jawab sehingga suasana akan terasa menyenangkan. Selanjutnya di moderator acara ada Ferry Trianda. Beliau berpengalaman di dunia public speaking dan personal branding. Beliau telah menggeluti karir di bidang public relation dan komunikasi sejak tahun 2013.
Untuk narasumber ada Dr. Lydia Sandra, sarjana psikologi, dan Iva Hanifah Misbak sebagai sarjana psikologi, juga Tasya Kamila sebagai public figure. Untuk pengisi acara kita ada Rizky Febian. Saya akan membacakan konsep acara. Yang pertama, suasana meriah akan ditambah dengan konvensi yang akan disiapkan untuk acara penutupan, yang akan membuat suasana menjadi lebih meriah, ditambah alunan musik. Yang kedua, untuk pengunjung yang hadir akan diberikan aksesoris berupa buku not sebagai agen perubahan dan gelang persaudaraan sebagai simbol agen perubahan yang lebih baik dalam bertutur kata, baik secara langsung ataupun berkomentar di media sosial. Selanjutnya di sini adalah timeline pelaksanaan kampanye sosial perubahan generasi emas. Akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 sampai tanggal 30, dan pada tanggal 10 akan dilakukan seminar. Seminar akan dilakukan di Viva 1 Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Selanjutnya, dan ini adalah layout ruangan acara yang akan dihadirkan oleh tamu undangan. Di sini, pada lingkaran warna kuning akan diisi oleh moderator, lingkaran putih diisi oleh pembicara. Berikut rundown acara seminar, mulai dari jam 2:30 sore untuk persiapan dan mulai seminar jam 3 sore, mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dan pukul 5 sore ditutup oleh hiburan Rizky Febian. Media pendukung kegiatan kampanye sosial ini melalui via online dan via offline. Via online itu melalui poster disebarkan di IG, dan via offline itu melalui poster yang disebarkan di sekolah dan tempat umum, dan media cetak koran nasional. Desain poster kegiatan seminar dapat dilihat terdapat tulisan perubahan generasi emas. Desain poster kampanye sosial juga terdapat tulisan jadikan media sosial untuk bersosialisasi, bukan untuk provokasi. Desain poster berikutnya pun juga terdapat tulisan media sosial untuk berbagi konten positif. Mari bijak menggunakan media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan penjelasannya. Berikut ini desain poster kampanye sosial perubahan generasi emas dan diposting di Instagram untuk memberikan edukasi mengenai tips aman bermedia sosial kepada anak muda untuk menyaring sebelum sharing dan menjaga etika dan melindungi privasi. Nah, ini contoh tampilan saat live streaming seminar kampanye sosial perubahan generasi emas di YouTube. Dan berikut contoh penerapan poster kegiatan seminar kampanye sosial perubahan generasi emas di Instagram. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Penerapan poster kegiatan seminar kampanye sosial perubahan generasi emas akan dilakukan melalui media cetak atau dengan koran. Di dalam koran itu terdapat desain perubahan generasi emas yang berwarna oranye, sehingga membuat si pembaca menjadi lebih tertarik. Selanjutnya, cenderamata seminar kampanye sosial perubahan generasi emas, yaitu buku catatan, pulpen, atau dengan gelang persahabatan. Selanjutnya, penerapan poster kampanye di mading sekolah. Di setiap sekolah nanti ada beberapa desain perubahan generasi emas yang membuat siswa atau siswi menjadi lebih tertarik. Di sini saya akan menjelaskan penerapan kampanye melalui Instagram. Pemilihan kampanye melalui Instagram karena platform yang populer dan dapat mudah kampanye tersampaikan sesuai target yang diinginkan. Selanjutnya, penerapan kampanye di koran. Selain media sosial, kami juga menerapkan pada koran agar semua kalangan dapat mengetahui kampanye ini. Koran pun sebagai media cetak yang banyak digemari orang karena harga yang terjangkau dapat mengetahui banyak informasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Terima kasih.